Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Mika Joyce Resyara Jogogo, mahasiswa YKN Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dengan NIM 210101134, Grup D semester 2, mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori belajar behavioristik. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Aplikasinya dalam pembelajaran adalah guru memiliki kemampuan dalam mengolah hubungan antara stimulus, respon dalam situasi pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat dioptimalkan. Tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama, Ivan P. Pavlov. Teori conditioning Pavlov ini kemudian dikembangkan oleh Guthrie pada tahun 1935 INT. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku baik diubah menjadi buruk, dan sebaliknya, tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. Teori Guthrie berdasarkan atas model pergantian stimulus satu ke stimulus yang lain. Respon atas suatu situasi cenderung diulang bila mana individu menghadapi situasi yang sama. Inilah yang disebut asosiasi. Yang kedua yaitu Edwin Guthrie. Teori conditioning Pavlov ini kemudian dikembangkan oleh Guthrie pada tahun 1935 INT. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku baik diubah menjadi buruk, dan sebaliknya tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. 3 metode pengubahan tingkah laku yang dikemukakannya. Yang pertama, metode respon bertentangan. Misalnya, jika anak takut terhadap sesuatu, misalnya kucing, maka letakkan permainan yang disukai anak tersebut di dekat kucing dengan mendekatkan kucing dengan permainan anak. Lambat laun, anak akan tidak takut lagi pada kucing. Namun, hal ini harus dilakukan berulang-ulang. Kedua, metode membosankan. Misalnya seorang anak mencoba-coba menghisap rokok. Minta kepadanya untuk merokok terus sampai bosan. Setelah bosan, ia akan berhenti merokok dengan sendirinya. Ketiga, metode mengubah lingkungan. Keempat, jika anak bosan belajar, ubahlah lingkungan belajar yang dengan suasana lain yang lebih nyaman dan menyenangkan sehingga membuat ia menjadi betah belajar. Yang ketiga, pendapat oleh Skinner. Dari hasil percobaannya, Skinner membedakan respon menjadi dua, yaitu yang pertama, respon yang timbul dari respon tertentu. Yang kedua, operan atau instrumental respon, yaitu timbul dari berkembang karena diikuti respon perangsang tertentu. Teori Skinner dikenal dengan operan conditioning dengan 6 konsepnya, yaitu pertama, penguatan positif dan negatif. Kedua, shaping, proses pembentukan tingkah laku yang makin mendekati tingkah laku yang diharapkan. Yang ketiga, pendekatan suksesif, proses pembentukan tingkah laku yang menggunakan penguatan pada saat yang tepat hingga respon pun sesuai dengan yang disyaratkan. Yang keempat, excitation, proses penghentian kegiatan sebagai akibat dari ditidakkannya penguatan. Yang kelima, chaining of response, respon dan stimulus yang berangkaian satu sama lain. Yang keenam, jadwal penguatan, variasi penguatan dan penguatan, rasio tetap dan bervariasi, internal tetap dan bervariasi. Kesimpulan dari para ahli, teori belajar behavioristik merupakan suatu teori pembelajaran yang lebih menekankan pada guru sebagai aktif yang berperan penting pada perubahan tingkah laku peserta didik. Teori belajar behavioristik bersifat pendekatan yang berupa
perubahan tingkah laku, dan hasilnya dilihat dari perubahan tingkah laku individu tersebut, seperti pikiran, karakter, tingkah laku, gejala-gejala yang ditimbulkan dalam pembelajaran, dan sebagainya. Perubahan tersebut tidak berasal dari internal namun dari stimulus. Kita masuk ke kelebihan dan kelemahan teori belajar behavioristik. Kelebihan teori belajar behavioristik yaitu yang pertama, model behavioristik sangat cocok untuk memperoleh praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Yang kedua, teori belajar behavioristik juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Kelemahan dari teori belajar behavioristik. Penerapan metode ini yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral bersikap otoriter. Komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh murid. Murid dipandang pasif. Murid hanya mendengarkan dengan penjelasan dari guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai belajar yang efektif. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher catering learning bersifat mekanistik dan hanya berorientasi hasil yang dapat diamati dan diukur, sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik. Implikasi teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Demikianlah juga keketatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Sekianlah hasil pemaparan materi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian.